Adapun kisah yang ingin saya angkat dalam waktu yang pendek ini adalah kisah yang mungkin sudah beberapa kali diulang-ulang. Tapi mudah-mudahan hikmahnya bisa senantiasa diperbaharui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila Mu'tah. Ketika Rasulullah mengutus utusan ke Mu'tah, kita tahu dibunuh oleh Raja Ghassan. Dan Rasulullah kemudian akhirnya mengutus pasukan dalam rangka meminta keadilan. Karena waktu itu pembunuhan terhadap utusan adalah sesuatu yang melanggar aturan internasional. Ini berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah mengirimkan surat kepada raja-raja mengajak mereka untuk masuk Islam. Jadi Islam pada hakikatnya adalah mencintai kedamaian. Kalau bisa orang masuk Islam itu dengan jaminan ketentraman, kedamaian, dan kehidupan yang aman, sentosa. Tapi ternyata tidak, jalannya tidak begitu. Ketika Rasulullah kemudian mengirim pasukan untuk dalam rangka meminta keadilan tersebut, di luar kebiasaan, wasta'mala alaihim Zaid bin Harithah. Rasulullah memerintahkan Zaid bin Harithah untuk memimpin pasukan itu. Ya. Kita tahu Zaid bin Harithah merupakan salah seorang yang dekat dengan Nabi SAW. Pernah menjadi kadang-kadang dikategorikan Ahlul Bait. Tapi yang benar beliau ini adalah salah satu asistennya Nabi SAW. Tapi Rasulullah mengatakan di depan khalayak di Madinah waktu itu, in usiba Zaidun fa Ja'farun ibn Abi Talib. Fa Ja'faru ibn Abi Talib. Kata Rasulullah, seandainya terbunuh Zaid itu, atau dia tidak bisa melaksanakan tugasnya lebih lanjut dalam memimpin kalian, fa Ja'far, maka angkatlah Ja'far ibn Abi Talib, sepupunya Rabi, kakaknya Ali bin Abi Talib. Padahal Ja'far ini baru pulang. Ja'far ini termasuk orang yang paling lama hijrahnya ke Habasyah. Baru pulang tidak lama setelah perang Khaybar. Langsung mendapatkan tugas yang berat. Fa in usiba Ja'far, kata Rasulullah, seandainya jika juga terjadi permanen tetap jadi Ja'far yang tidak bisa lagi memimpin kalian, atau dia terbunuh syahid, fa Abdullah bin Rawahah, maka kalian harus mengangkat Abdullah bin Rawahah ala nas, memimpin kalian semua. Bagi sebagian sahabat ini sudah merupakan sinyal, karena tidak pernah sebelumnya dalam ekspedisi yang manapun Rasulullah sampai menyiapkan 2 pengganti berturut-turut. Jadi 3 totalnya, itu 3 pemimpin. Ya, sahabat yang mengerti isyarat tentu saja memahami bahwa perang ini akan menimbulkan korban yang tidak sedikit. Ya, kata Rasulullah, angkatlah Ja'far, angkatlah Abdullah bin Rawahah terakhir. Ya. Mendengar hal tersebut, para sahabat kemudian bergegas. Fatajahhazan nas thumma tahayya'u lil khuruj. Inilah kehebatan kaum muslimin zaman dulu. Begitu diperintahkan sama Rasulullah untuk berangkat, fatajahhaza, langsung mempersiapkan diri. Jadi kalau ibaratnya itu, kalau sekarang disuruh berangkat itu tidak pakai tempat dulu. Bahkan mungkin ranselnya itu sudah ready to go. Sudah ada, sudah siap. Apa istilahnya, bekal-bekal untuk 3, 4, 5 hari itu ada di situ. Anytime ada perintah, tinggal istilahnya ganti baju, tinggal tas dipakai. Bukan baru pinjem tas dulu, nyari sepatu dulu. Ya. Kadang-kadang manusia begitu kan, akhirnya ketinggalan. Fatajahhazan nas thumma tahayya'u lil khuruj. Semuanya mempersiapkan diri, menyiagakan diri, menyiapkan lahir dan batin untuk kepergian itu. Ini saja kalau kita gali, Masya Allah. Seandainya kaum muslimin itu hidup seperti sigapnya sahabat yang dulu, tak ada negeri muslim yang miskin. Tak ada negeri miskin yang bodoh, negeri muslim yang bodoh, nggak ada. Karena begitu disuruh baca, maka membaca semua, bukan megang HP. Kadang-kadang kita ini HP sudah jadi berhala. Tapi enggak juga sih, banyak ini ya, banyak jadwal yang harus diatur.
Tapi kita harus tahu kapan itu harus nonaktif. Kapan kita harus sedikit offline. Perlu. Luar biasa. Sahabat itu, ya. Nggak ada yang alasan, maaf saya lagi sakit Nabi, ya keluarga saya baru saja sembuh, rumah bocor dan lain sebagainya, nggak ada. Langsung begitu diperintahkan Rasulullah itu semuanya bergerak. Indah sekali. Surat As-Saff itu kayak hidup, ya, bukan sekedar teori. Coba sekarang kita suruh perintahkan, sekarang juga berangkat. Pasti kita punya 1000 alasan untuk tidak. Masya Allah. Fahum 3,000 3.000 orang yang ternyata sampai dengan batas waktu persiapan itu siap. 3.000. Yang mau berangkat itu lebih banyak. Tapi Rasulullah selalu kalau berangkat itu memberikan istilahnya deadline. Deadline-nya sekarang. Hari ini kalau tidak siap, tinggal. Jadi yang siap, ready to go itu, ya, on short notice itu 3.000 orang. Masya Allah, 3.000. Di perkiraan penduduk Madinah waktu itu sekitar 20 ribuan total atau lebih. Wallahualam, saya tidak tahu. Tapi pernah ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Masya Allah, 3.000 orang begitu cepat. Falamma hadara khurujuhum wadda'an nasu umara Rasulillah wasallamu alaihim. Ketika sudah hadir semuanya, biasanya Rasulullah kalau mau berangkat menghadirkan para sahabat itu di depan Masjid Nabawi. Sudah semua hadir, di absen, beres, wadda'a, barulah berpisah. Apa istilahnya? Say goodbye. Semuanya, orang istrinya, anaknya dan sebagainya berpeluk-pelukan, dan ya tentu saja setiap kali berangkat kita itu berwasiat. Kalau tidak balik, maka begini. Ada will istilahnya. Apa kalau bahasa kita itu? Wasiat. Ada wasiat. Ya, begini, just in case. Kalau saya tidak pulang, maka begini. Ya, teruskan yang ini dan sebagainya. Masya Allah. Falamma wadda'a Abdullah bin Rawaha, man wadda'a min umara'i Rasulillahi baka. Tapi pas orang itu berpisah-pisahan dengan Abdullah bin Rawaha, tampak dia menangis. Ada yang melihat Abdullah bin Rawaha ini baka, nangis. Sebagai salah satu di antara 3 yang ditunjuk untuk memimpin, orang-orang bertanya kepada Abdullah bin Rawaha, faqalu ma yubkika ya ibn Rawaha. Apa yang menyebabkan kau nangis wahai Abdullah bin Rawaha? Padahal semua orang tahu Abdullah bin Rawaha ini adalah salah satu di antara penghulu kaum Ansor. Kalau Ja'far Muhajirin, kalau Zaid bin Harisah Muhajirin. Satu-satunya yang Ansor dari 3 orang yang dipilih itu hanya Abdullah bin Rawaha. Ya. Orang bertanya, kenapa kau nangis? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Jawaban dia, kalau kita kan nangis mungkin macam-macam alasan kita. Ya, biasanya dunia. Faqal, dia berkata, amma wallahi demi Allah ma bi hubbud dunya. Tidak, aku nangis ini karena cinta dunia. Karena dulu yang namanya cinta dunia itu satu paket. Hubud dunia wa karahiyatul maut. Itu yang disebut paket penyakit wahan. Penyakit orang yang tidak punya visi hidup yang jelas. Cinta dunia berlebihan sehingga takut mati. Takut menghadap Allah karena hidupnya semena-mena dia selama di dunia. Kalau orang yang hidupnya mengikuti aturan Allah, mati itu hanya transisi. Dari hidup yang fana ke hidup yang baqa, yang utuh. Jadi mati itu transisi saja. Buat hati orang-orang yang tenang, yang lurus, yang hatinya itu tumakninah. Jadi dia katakan, ma bihubbud dunya wala sobabakum bikun, wala sobabatun bikum. Dan bukan juga karena aku rindu kalian atau tidak mau berpisah dengan kalian, katanya. Walakinni sami'tu Rasulullah, akan tetapi aku pernah mendengar Rasulullah yaqra'u ayatan min kitabillahi azza wajal. Pernah mendengar Rasulullah ketika membaca salah satu ayat menangis juga. Jadi sahabat itu semua tindak tanduk Rasulullah itu diamati. Ya, diamati. Kapan Rasulullah tersenyum, kapan Rasulullah tertawa, kapan Rasulullah nangis, kapan Rasulullah
terlihat merah mukanya itu diamati sama sahabat. Begitu. Jadi tak ada yang ketiduran begitu tuh, tak ada. Jadi nggak tahu tadi apa tuh, nggak tahu. Lewat 2 detik gitu, nyawanya hilang sebentar. Aku mendengar ketika Rasulullah membacakan surah apa? Surah Maryam ayat 71 dan 72. Masya Allah. Coba dibuka kali yang bawa Quran atau di handphonenya ada Quran, dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Sambil nangis. Kita juga nangis karena tidak tahu artinya. Dulu sahabat nangis itu karena langsung kontak dengan ayat. Langsung kontak, ibaratnya kayak strum gitu. Kalau kita buka dulu apa artinya. Setelah itu mengkondisikan diri untuk nangis. Panjang prosesnya. Orang sudah selesai nangis, kita masih belum tergerak untuk nangis. Wa in minkum illa wariduha. Sebenarnya kalau mau baca dari 69, dari 67. Kalau mau lengkap. Tapi kisahnya itu kalau menurut kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham dari 71 ke 72 saja. Ya. Dan tidaklah kalian atau tidak seorang pun dari kalian pasti mendatanginya, pasti mengunjunginya napi neraka itu. Wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Karena itu satu ketetapan yang sudah Allah tentukan. Semua orang. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Tapi nanti Allah selamatkan orang yang bertakwa. Wa nadharudz zalimin. Allah biarkan, Allah campakkan, Allah tetapkan wa nadharudz zalimin, orang-orang yang zalim fiha, di dalam neraka itu tidak keluar lagi. Jithiya, di dalamnya dia berlutut. Berlutut itu simbol dari orang yang disiksa. Tangis sambil mengatakan Abdullah bin Rawah, falastu adri kaifali bisadri au bisidri ba'dal wurud. Aku sendiri ketika berangkat ini tidak tahu nanti aku itu kejadiannya seperti apa. Apakah masuk ke dalam surga atau stay di neraka. Mendengar hal tersebut orang-orang tadi nangis semua. Karena apa? Karena ternyata Abdullah Rawahah ini penghayatannya akan kehidupan lagi dalam-dalamnya, lagi tinggi-tingginya imannya. Kita juga kadang-kadang iman itu naik dan turun kan. Yazid wa yanqus, kata Rasulullah. Kalau lagi naik, kita mendengar ayat saja bisa meneteskan air mata. Tapi kalau lagi turun, kadang-kadang Al-Quran tak dibaca-baca. Jadi bertangis-tangisanlah orang, berkata mereka faqalul muslimun. Akhirnya semua lagi istilahnya mengulang lagi itu. Mengulang lagi, salaman lagi, perpisahan lagi. Kenapa? Kadang yang tadi kok kayaknya terlalu dangkal gitu. Abdullah bin Rawah bisa sampai nangis. Balik lagi mereka peluk-pelukan lagi. Istrinya melepas suaminya, anaknya melepas ayahnya. Kembali, memaknai kembali perjalanan hidup. Karena apa? Belum tentu semuanya kembali. Sama seperti kita sekarang belum tentu semuanya sampai rumah. Kita tidak tahu. Sekarang masih sehat. Tapi maghrib jangan-jangan sudah disolatkan. Atau isya. Atau besok subuh. Semua kita lagi menanti waktu. Sehingga orang-orang semua berseru, sahibakumullah wa dafa'a ankum. Semoga Allah menyertai kalian, menjadi sahib perjalanan kalian. Semoga Allah menjaga kalian, melindungi kalian. Waraddakum ilaina salihin. Dan semoga kalian dikembalikan dalam kondisi yang soleh, dalam kondisi yang baik. Masya Allah, barulah pasukan itu berangkat. Ya. Rasulullah tersenyum melihat satu kejadian ini karena dia menyadari bahwa pasukan yang berangkat ini betul-betul siap, bukan hanya lahir, tapi juga batinnya siap. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala, patut kita itu melakukan evaluasi. Patutnya sebenarnya setiap subuh dan setiap menjelang maghrib, sehari itu minimum 2 kali kita evaluasi, mau kemana, sudah sampai di mana, dan bagaimana keimanan kita. Sahabat Nabi kalau ketemu, saling ketemu, selalu bertanya bukan bagaimana
kurs dolar, kan itu nanyanya. Nanyanya kaifa imanuk atau kaifa iman. Bagaimana imanmu? Jadi mereka tuh saling ngingetin. Kalau kita kan sombong amat nanya-nanya iman. Enggak begitu. Tapi ditanya bagaimana imanmu sekarang, wahai Zaid, bagaimana imanmu, wahai Ja'far, bagaimana imanmu, wahai Abdullah, begitu nanyanya. Jadi kita kalau ketemu, ya, jangan tanya, laporan gimana, laporan. Jangan laporan terus. Iman gimana, iman? Ya, kalau imannya bagus, laporan beres. Kadang-kadang kita ini, yang detil-detil gitu, kadang-kadang yang ditanya. Lupa yang nanya yang hakiki, yang nantinya pasti tidak akan luput, yaitu masalah keimanan, ketakwaan. Tadi kan wanadharul zalimin, ditinggalkan orang yang zalim, orang yang bertakwa diamankan. Masya Allah. Begitulah sahabat memaknai kehidupan mereka, sederhana, nggak rumit mereka itu. Jadi selalu berbicara tentang bagaimana kesudahan hidup, bagaimana tentang akhir dari kehidupan. Kan? In the end of the day kan bukan masalah uang, bukan masalah kesehatan, tapi masalah keimanan. Banyak orang duitnya banyak, tapi hatinya gelisah. Banyak orang yang sehat, tapi selalu takut dengan segala macam. Banyak orang yang sakit, tapi pasrah sama Allah, berusaha dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu. Itu kira-kira babak pertama ini. Kemudian mereka berjalan sampai ke daerah namanya Ma'an. Ma'an itu di daerah sekarang Yordan bagian selatan. Ma'an tidak jauh dari Aqabah. Kira-kira 3 jam kalau naik mobil. Sampai di situ mulai datang informasi kalau pasukan Romawi sudah menyiapkan 100.000. Ada yang mengatakan Ibnu Katsir 200.000. Ada yang mengatakan 50.000. Intinya banyak. Mendengar musuh jumlahnya begitu banyak, sebagian sahabat yang berangkat yang 3.000 tadi sudah mulai goyang. Mulai goyang. 2 hari, 2 malam mereka itu berdiskusi tentang lanjut apa pulang. Mau pulang malu, lanjut kayaknya nggak ada yang sisa ini kalau 3.000 lawan 200.000 kan. Ya. Sehingga mereka kemudian berdiskusi cukup panjang di kota Ma'an. Sebagian mengusulkan naktubu ila Rasulillah, kita tulis surat yuk, kirim ke Rasulullah. Kenapa? Fanukhbiruhu bi'adadi aduina. Kita kasih tahu musuh kita itu kelewat banyak banget. Sebagian lagi fa imma ayyamuddana birrijal. Mudah-mudahan siapa tahu kalau surat itu kita kirim kepada Rasulullah, nanti kita dikasih tambahan, apa istilahnya, reinforcement, bala bantuan, kirim. Berharap, ada yang berharap begitu. Yang satunya lagi lebih pasrah, lebih parah lagi berharapnya. Wa imma ayyamurana bi amrihi. Mudah-mudahan Rasulullah mengeluarkan perintah yang menyelamatkan kita. Maksudnya apa? Minta berharap ditarik balik. Ya. Melihat kekacauan yang kalau tidak segera diredam akan menimbulkan kegoncangan yang besar, maka tergeraklah hati Abdullah bin Rawaha. Orang yang tadinya nangis duluan, malah tampil paling depan. Orang yang biasanya petantang petenteng, kalau ada apa-apa bisa paling belakang. Biasanya suka begitu. Ya. Yang paling semangat, baru setengah jalan, baru di kaki gunung udah kehabisan napas biasanya. Kalau naik gunung. Ya. Dan lain sebagainya. Apa? Fasajja'an nasa Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha menyemangati rekan-rekannya. Tampil dia ke depan, walaupun awalnya dianggap orang yang melankolis, gampang nangis, lembut hatinya, ternyata bisa pidato seperti layaknya pidato para pahlawan. Fasyajja'a, syajja'a itu kepahlawanan, menyemangati, menghidupkan semangat kepahlawanan. Kita semua ada di dalam jiwa kita itu. Tinggal masalahnya iman kita itu bisa ngangkatnya apa enggak. Perhatikan dalam kondisi-kondisi darurat tampil pahlawan-pahlawan yang enggak kita kenal. Orang biasa tapi melakukan hal yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Rawaha? Ya qaumin, wahai kaumku, wallahi demi Allah, innallati takrahuna, hal yang kalian takutkan itu, jumlah musuh yang banyak itu,
lallati kharajtum tatlubuna asy-syahadah. Sesungguhnya itulah pintu di mana kalian sebenarnya mencari kesyahidan. Berkata begitu. Jadi kalau bahasa kita itu, kalian ini sungguh aneh. Berangkat dari Madinah kepengen syahid, ketemu musuh jumlah banyak, pengen pulang. Mismatch, nggak nyambung. Yang kalian takutkan itu justru yang kita inginkan ketika kita berangkat ke Malin, bukan? Orang-orang seperti kayak sadar lagi, kayak baru apa istilahnya, kayak lupa, baru ingat lagi. Oh iya ya, oh iya ya, antum berangkat kenapa? Oh syahid kan? Iya, syahid. Ya. Tapi kan tidak mungkin orang cinta syahid kalau dia uput dunia. Itu kuncinya. Orang yang syahid itu dia bisa berlepas atau melepaskan dari dunianya saat ini juga. Setiap kali kita meninggalkan rumah kan, balik lagi nggak? Ya Allah, kalau tidak balik lagi, mudah-mudahan mati dalam syahid. Kalau kau kembalikan, mudah-mudahan tarik nafas untuk nyongsong momen syahid berikut. Ya Allah, kalau suatu saat rumah ini kau ambil tiba-tiba habis semuanya, berikan kekuatan dalam hatiku untuk menerima takdirmu. Itu kita siapkan waktu mau berangkat. Jadi seperti diingatkan lagi sama Abdullah bin Rawah. Kita gimana? Ya. Apakah kita betul mendambakan syahid? Semua orang ngerti syahid, tapi syaratnya mati. Dan semua orang siap mati. Ya, Masya Allah. Wa ma nuqatilun nasa bi'adadin wala quwwatin wala kathratin. Dia katakan, tidak pernah umat Islam itu berperang karena jumlahnya banyak daripada musuh. Pernah. Coba kita ingat. Badar 314, lawannya 1000. Uhud harusnya 1000, tapi ada 300 munafikin mundur, tinggal 700. Lawannya hampir 3000. Kaum muslimin naik 1500-an, ada yang mengatakan 2000. Di perang Khandaq lawannya hampir 7000. Terus naik begitu. Sekali-kalinya kaum muslimin jumlahnya lebih banyak, itu perang namanya Hunain. Nyaris kalah. Dalam kemenangan-kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlah kaum muslimin itu hampir selalu jumlahnya kalah. Jadi diingatkan sama Abdullah bin Rawahah, ya, jangan terlalu khawatir dengan jumlah. Allah itu membantu orang atau pasukan yang dia ingin bantu. Orang ini seperti disekolahkan lagi sama Abdullah bin Rawahah. Seolah-olah dia mengulang lagi materi tentang nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Terbelalak orang kaget. Iya, kenapa kita jadi penakut tadi? Kenapa 2 malam kita berdebat tentang jumlah musuh, padahal kita tidak pernah dalam jumlah yang unggul, jarang. Kayak disekolahin lagi. Kita perlu juga sekolah ulang nih untuk urusan kehidupan. Ya. Menyederhanakan lagi kehidupan kita itu sebenarnya lagi ngapain sih? Ya. Siang, malam, pagi, sore, kayak rumah makan Padang aja. Siang, malam, pagi, sore, begadang, kerja terus. Sebenarnya mau ngapain? Harus break sebentar, mikir lagi. Melihat lagi hakikat kehidupan. Tapi kalau sibuk terus, ya memang bagus sih, nggak salah. Tapi khawatirnya miss, ya, target besarnya itu meleset. Ma nuqatiluhum, tidaklah kita memerangi mereka illa bihadzal din, kecuali atas nama Islam, ad-din ini, alladzi akramanallahu bih, yang dengan agama inilah kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, kita ini hidup ini dalam rangka apa? Li'i'la'i kalimatillah. Semua, setiap denyut hidup kita, setiap detak nafas kita, jantung kita, setiap usaha kita, setiap tulisan kita, setiap bacaan kita, setiap pemihakan kita, itu kalau bukan karena ad-din, muak ya. Tidak ada bekas, capek doang. Bahkan dihisap nantinya. Harta yang halal saja
Pasti dihisap. Kalau yang harta yang haram sudah jelas diazab. Yang halal aja dihisap, dihitung. Kan di sini jago ngitung semua. Ya kan? Yang jelimet-jelimet aja tahu cara ngitung. Tapi yang sederhana seperti kehidupan kadang-kadang bingung. Jadi coba tarik kembali kehidupan kita ini, break sebentar, walau cuma sesaat demi sesaat. Apakah sudah manuqatiluhum illa bihadzal din? Apakah kehidupan kita ini untuk agama? Alladzi akramanallahu bihi, yang menjadikan kita jadi mulia. Jadi kalau ditanya kenapa orang itu sepertinya kehilangan kemuliaan, karena dia tidak pernah sekalipun dalam hidupnya menjunjung agama. Itu yang menyebabkan orang hidupnya itu sumpek, wajahnya suram, rumahnya kelam, anaknya punya masalah, istri atau suaminya punya masalah, dah habis-habis terus, tak habis-habis. Coba jangan-jangan laisa bihadzal din, jangan-jangan karena nggak pernah mengusung, nggak pernah membela Islam dalam hidupnya, walau saatan, walau cuma sesaat. Coba dievaluasi dah. Saya tidak tahu. Masing-masing kita hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Menghisap diri kita sebelum dihisap. Dicek laporannya sebelum dicek tim audit, kan istilahnya begitu. Dicek dulu kan sebelum kita double check, pastikan lagi. Ya Allah. Mulai orang-orang yang tadinya lesu mulai bangkit. Yang tadinya agak ngantuk mulai sadar. Orang yang tadinya ragu-ragu mulai yakin kembali. Hanya karena satu pidato, tapi pidato yang keluar dari hati dan mulut Abdullah bin Rawaha. Paling di antara mereka saat itu yang paling lembut hatinya, lagi sedang betul-betul dekat sama Allah Subhanahu. Fantaliku, katanya, sudah berhentilah kalian bingung, berangkat kita. Fantaliku fa innama hiya ihdal husnayain. Berangkatlah kita semuanya ini karena kita cuma cari satu di antara dua kebaikan. Ihda, salah satu, husnayain, dua kebaikan. Imma zuhurun, Allah menangkan kita, wa imma syahadatun, atau Allah wafatkan kita. Ihda husnayain, salah satu dari dua itu bagus. Yang masih hidup masih nunggu syahid, yang sudah syahid selesai urusan. Sebenarnya begitu kita dapat gelar syuhada atau kita menjadi seorang syahid, sebenarnya sudah selesai. Detik itu juga sudah clear. Tidak ada lagi manusia yang bisa ngomong beres kecuali hutang. Kata Rasulullah kan, ya, seorang pejuang, nah, makanya sebelum berangkat perang itu sudah dilunasi dulu hutang. Jangan sampai syahid di lapangan tapi nyangkut, kata Rasulullah. Nyangkutnya kenapa? Karena ada hutang belum selesai. Makanya ahli warisnya kalau ada orang meninggal segera bayar hutangnya supaya jalannya langsung lancar. Jadi masalah hutang penting, satu-satunya yang bisa menghambat perjalanan mulus seorang syahid. Setelah mendengar itu, orang-orang berkata, qad wallahi sadaqa ibn Rawaha, sungguh benar sekali Abdullah bin Rawaha. Ya, ini perkataan berat ya. Kita itu kadang-kadang mengakui kebenaran itu berat. Ada orang yang mengakui kebenaran itu susah. Sudah di depan mata, tapi dia tidak mau juga menyerah kepada kebenaran. Hatinya terus, akhirnya apa? Hidupnya makin lama makin susah. Alhamdulillah, dengan pidato-pidato singkat, dengan gugahan-gugahan yang keluar dari hati yang dekat dengan Allah, dengan hati yang takwa, orang tergerak. Makanya kadang-kadang kita sudah ngomong, berbusa-busa, berbuih-buih, tidak bergerak manusia. Karena yang ngomong juga hatinya lagi bermasalah. Itu biasanya. Ya, kita ngomong, istri masih begitu. Istri ngomong, suami tidak berubah. Suami istri ngomong, anaknya tidak berubah. Evaluasi. Jangan-jangan memang kurang kita itu dalam hal ketakwaan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu, mentaati Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudariku karena Allah, setelah mereka berangkat, sudah tidak ada lagi rasa ragu-ragu. Tsummal taqan nas waqtatalu, terjadi pertempuran besar. Wa qatala Zaid ibn Haritha,
birayati Rasulillahi hatta syata fi rimahil qaum. Dia memegang benderanya Rasulullah sampai tembus dadanya dengan tombak. Akhirnya bendera itu hampir jatuh. Tsumma akhadhaha, direbut, diambil bendera itu sebelum jatuh ke tanah oleh Ja'farun, oleh Ja'far. Faqatala biha, berperang dia, turun dari kudanya, kudanya sudah penuh panah. 100.000 orang, kalau separuhnya pasukan pemanah, separuhnya itu melesatkan panah, tidak ada tempat sembunyi rasanya. Hitam pekat langit itu kalau semua orang menembakkan satu panah saja. Jadi kuda Ja'far itu sudah, dia berperang tidak lagi di atas kuda, sampai kemudian Ja'far itu akhadhal liwa'a biyaminihi, awalnya pegang tangan kanan, faquti'at, kepotong tangannya yang kanan, dia oper sebelum tangannya lepas, dia oper ke kiri, masih sempat, berarti perkasa sekali Ja'far. Sebelum putus tangannya itu bisa dioper ke kiri, diambil tangan kiri, fa akhadahu bi shimalihi faquti'at, putus juga tangan kirinya. Fahtadanahu bi'adudaihi hatta kutila, akhirnya dia pegang bendera itu dengan sisa tangan dua itu yang masih tersisa, pegang sampai dia terbunuh. Wa huwa ibn 33 sanatan, usia baru 33 tahun. Masya Allah, 33 tahun. Kata Rasulullah, aku diperlihatkan di dalam jannah itu, di dalam surganya Allah, fa'athabahullah, Allah muliakan Ja'far bidzalika janahaini, dikasih dua sayap pengganti tangannya yang putus. Fil jannah, di jannah, di surganya Allah, yatiru bihima, terbang dia dengan kedua pengganti tangannya sebut, kata Rasulullah, berupa sayap, haitsu syaa, kemana saja dia mau sampai kiamat nanti. Bebas Ja'far. Para ulama berselisih, hadisnya lemah, ada yang mengatakan hadisnya kuat dengan teks yang berbeda, tetapi kita mengetahui dari keterangan-keterangan tersebut bahwa Ja'far sudah masuk ke dalam surga, mau pakai sayap apapun tidak. Kita juga kalau bisa masuk surga pinggirnya saja tidak masalah, asal masuk ya. Kita tidak usah booking tempat di mana, masuk aja dulu ya. Masya Allah. Falamma kutila Ja'far, ketika Ja'far terbunuh, akhadha Abdullah ibn Rawahah ar-rayah thumma taqaddama biha, dia diambil bendera tadi. Nah, ketika diambil bendera tadi, Rasulullah kontak di Madinah. Rasulullah kumpulkan orang di masjid. Sungguh saudaramu, saudara kalian Zaid bin Harithah telah meninggal, telah syahid. Ja'far pun meninggal. Terus Rasulullah hening lama. Orang-orang Ansor gelisah. Zaid sudah, Ja'far sudah. Kenapa Rasulullah nggak ngomong Abdullah bin Rawahah? Orang-orang Ansor gelisah. Ya Rasulullah, kami takut Abdullah bin Rawahah tidak memenuhi janjinya. Kata Rasulullah, dia sempat ragu-ragu waktu mau ngambil bendera, tapi dia ambil. Akhirnya baru lega itu orang-orang Ansor. Takut sekali Ansor itu, kan wakilnya cuma satu itu. Kalau sampai nggak diambil, ini kan memalukan seluruh Ansor yang tinggal. Kata Rasulullah tidak, dia ambil, tapi dia sempat ragu-ragu sebentar. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, aku melihat singgasananya Zaid itu berdiri tegak, aku melihat singgasananya Ja'far berdiri tegak lurus, tapi aku melihat singgasananya Abdullah bin Rawahah itu agak sedikit miring, kata Rasulullah. Kadang-kadang on off. Tadi saya dorong ke atas terlalu gede. Bismillah. Jadi begitu. Masya Allah. Jadi di antara para pahlawan pun di detik-detik terakhir itu ada keraguan-raguan entah mengapa. Tapi alhamdulillah semuanya masuk. Ketika dia meninggal dunia, diambillah bendera tersebut oleh Thabit bin Aqram. Thabit berkata kepada para kaum muslimin, ya ma'syaral muslimin, istalihu ala rajulin minkum, segera kalian pilih seorang yang pantas memimpin kalian,
Orang-orang berkata, qalu anta, kau saja. Kau sudah pegang benderanya kan? Kau usah dioper lagi, kau udah pegang bendera langsung pimpin. Ya. Ngeri juga kita kayak gitu. Kalau zaman sekarang kan ngusul-ngusul atau langsung jadi mas'ul. Makanya ada istilah man usul fahuwa mas'ul. Barang siapa yang ngusulkan malah dikasih tugas. Jadi takut orang ngasih usulan. Ya. Jadi gitu. Thabit bin Aqram dia mengatakan, ma'ana bifa'ilin, bukan aku orang yang pas, katanya. Segera ada rapat kilat di tengah perang. Rapat kilat, fastalahan nasu ala Khalid ibn Walid. Akhirnya sepakat orang-orang, kan ada Khalid. Jadi Khalid nggak majukan diri, saya aja, Kak. Orang syuro di tengah perang rapat, sempet-sempetnya. Siapa? Khalid. Kasih benderanya ke Khalid. Ketika dipegang oleh Khalid bin Walid, falamma akhadha ar-rayah, ketika dipegang royahnya itu, bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dafa'al qaum, dia menyuruh pasukan yang tersisa kaum muslimin ini untuk menyerang. Kaget Bizantium. Sudah 3 kali ganti pemimpin terakhir harusnya logikanya mundur. Antum aja kepikiran. Sudah 3 kali mati, 3 kali. Yang keempat justru kata dia serang lagi ke depan, maju katanya. Jadi pasukan Bizantiumnya kaget, menduga bakal mundur, ternyata sebaliknya. Wahasyabihim, sehingga berhasil menahan gerak laju musuh. Thumma inhaza wanhiza anhu. Akhirnya Khalid bin Walid berhasil mencuri waktu atau membuat satu waktu tertentu sehingga kaum muslimin yang tadinya sudah hampir terkepung jadi terbawa keluar. Jadi serang dalam rangka untuk menarik mundur pasukan-pasukan yang masih tersisa. Siapa yang diperintahkan maju oleh Khalid bin Walid? Namanya Qutbah ibn Qatadah. Ini yang maju duluan, sehingga pasukan yang besar ini yang mulai luka-luka ini dibawa, tarik ke belakang. Ya. Kemudian Khalid bin Walid merubah, yang sayap kanan lari ke kiri, yang sayap kiri lari ke kanan, yang di depan tarik ke belakang, yang di belakang pasang ke depan, nyerang lagi. Berkali-kali seperti itu, seolah-olah pasukan baru datang. Sehingga Bizantium melihatnya, jumlahnya 3.000, tapi kok seger-seger terus. Sehingga pasukan Bizantium pun mundur ke Balqa. Mundur, ketika sama-sama mundur itulah akhirnya pasukan Bizantium sama-sama melari diri dari pertempuran Mu'tah. Bukan Mut'ah, lain lagi. Itu salah tulis nanti. Kalau Mut'ah, pernikahan. Kalau Mu'tah, pertempuran. Ya, kalau tidak benar ngaturnya, pernikahan bisa menjadi pertempuran. Ya, jadi jangan sampai keliru sore ini. Nanti pulang cerita di rumah perang Mu'tah, bukan Mut'ah, jadi pertempuran di rumah nanti. Hati-hati. Soalnya udah lemes Anda lihat ya, berapa watt semua depan yang online tinggal berapa persen saya perhatikan. Ya, begitu ada Mu'tah bangun. Ya, naudzubillah. Astagfirullah. Selesai? Belum selesai. Khalid pulang. Selamat Khalid dengan strategi jitu menyelamatkan pasukan yang berdasarkan hitungan Khalid tak mungkin lagi bisa nerobos. Ya, sudah hilang momentumnya. Bagus itu Bizantium gentar. Ya, karena dia switch, ganti tempat. Jadi musuhnya kelihatan baru terus. Setelah itu mereka pulang. Sampai di Madinah, bergegas anak-anak, ibu-ibu mencari. Ada yang suaminya tidak pulang, ada yang anaknya nggak pulang. Kesedihan sebagian. Rasulullah mengatakan, mana anaknya Ja'far? Kasih kepadaku. Abdullah bin Ja'far digendong sama Rasulullah. Istrinya dihibur sama Rasulullah. Ya, suamimu tidak pulang. Termasuk juga Zaid bin Harisah dan Abdullah bin Rawah. Melihat orang ada yang nggak pulang, tapi sebagian pulang, sebagian orang-orang ini membenci keputusan Khalid bin Walid. Nah, disinilah kadang-kadang kita niat baik belum tentu ditanggapi secara positif. Sebagian orang ini menjemput Khalid bin Walid dan rombongannya di luar kota, belum sampai Madinah.
Mereka berseru wa yaqulun, ya furraru farrartum fi sabilillah, dengan kata-kata makian. Wahai kalian yang melarikan diri, yang mundur, ketahuilah kalian itu mundur dari jalan Allah. Bisa dibayangkan itu ibu-ibu, anak-anak ngomong serentak seperti itu. Untuk kaum muslimin pasukan waktu itu cukup menusuk itu perasaan, karena menurut mereka sudah berhasil mereka menggentarkan musuh 33 kali jumlahnya mereka. Kok pulang-pulang masih dicaci maki juga, sampai mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, anahnu al-quraruna ya Rasulullah, apakah benar kami ini para pengecut, orang yang melarikan diri ya Rasulullah? Apa benar omongan mereka itu? Sampai nanya mereka kepada Rasulullah. Bal, kata Rasulullah. Bal, kalau bal itu bahasa Arab artinya tidak, sebaliknya. Bal, kata Rasulullah, antum al-karrarun. Tidak sebaiknya kalian orang yang akan kembali lagi. Betul, kata Rasulullah, jangan dicaci mereka ini. Khalid sudah melakukan tindakan yang paling bagus. Mereka ini laisu bil furari, bukanlah orang-orang pengecut, walakinnahum al-qurarun. Ya, al-quraru insyaallah, kata Rasul, nanti mereka akan kembali lagi. Kapan kembalinya? Tahun depan. Ini 8 Hijriah. 1 tahun pasukan siap lagi tahun 9 Hijriah. Ba'dal Fath, setelah Fatu Mekah, Rasulullah yang memimpin sendiri pasukan ke Tabuk. Jadi Tabuk itu dalam rangka mengimbangi apa yang terjadi di Mu'tah. Masya Allah, ternyata butuh waktu 1 tahun untuk membuktikan mereka bukan orang-orang furor, tapi orang yang karror, orang yang kembali lagi dan diperbolehkan oleh Nabi dan dibenarkan oleh Rasulullah. Disinilah sebagian termasuk Ibnu Katsir mengatakan bahwa Khalid bin Walid itu mendapatkan gelar pedang Allah, Saif min suyufillah, salah satu pedang dari pedang-pedang Allah, itu di momen ini. Jadi justru dia dapat gelar itu di momen ketika dia berhasil menyelamatkan pasukan yang jumlahnya 1/33 lawan untuk kembali. Di situ dia dapat pedang itu. Bukan dapat pedang, dapat julukan tersebut. Alhamdulillah, setelah Rasulullah wafat, Khalid bin Walid terus dipercaya. Di zaman Abu Bakar sampai di zaman Umar. Di zaman Umar bin Khattab dia digantikan. Ketika digantikan jawabannya sama. Aku berperang karena bihadad din. Aku berperang karena agama Allah, bukan karena Umar. Makanya dia tidak pernah mempermasalahkan pergantian kedudukan. Inilah manusia-manusia yang sudah Allah bebaskan hatinya. Ya, tidak ada lagi dia itu dengki dan lain sebagainya. Hanya betul-betul mengharap apa yang pantas diharapkan, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.